Oke. Ketika kita membaca huruf hijaiyah, memahami tentang huruf hijaiyah, mengetahui tentang huruf hijaiyah dan makna. Jadi kenapa harus 28? Ketika kita yang 30 ini, ketika kita mengetahui tentang huruf hijaiyah, memang kalau dilihat dari jumlahnya itu memang ada 30, dari alif sampai dengan ya Hanya ya. ya terakhir di ya. Kenapa harus 28? Kenapa tuh? Karena di sana ada persamaan antara lam alif dengan hamzah. Ketika kita berbicara mengenai hukum, 28 berarti yang dipakai. Karena hamzah itu ada persamaan dengan alif. Dan lam atau la ada persamaan dengan lam alif, maka yang dikeluarkan itu antara hamzah dengan lam alif. Tetapi kenapa harus bicara 30? Karena di Al-Quran itu lam alif dan hamzah itu harus ada semua. Maka berbicara ayat 30 semua ada. Maka kita harus tahu misalnya huruf hijaiyah ada berapa, ya ada 30. Tapi ketika kita berbicara mengenai hukum, ya apa? Karena pembagiannya ada di sana. Dasarnya dari hukum awal dari normal atau tarif umum yang menyambung sudah terbagi, dan di sana ada ayat ini pun dibagi dua antara guna dengan tidak guna. Ada ikhlas dan ada ikhlas. Yang 28 tersebut dibagi dari situ, Dibagi menjadi hukum tajwid, dari hukum nun mati mati atau tajwid ya. Oke. Ya diawali dari biar nanti pemecahannya ada di sana. Soalnya ketika kita berbicara hukum mati atau tanwin yang itu yang 4 itu 5 itu idghamnya yang dibagi dua. Bila guna dengan guna. Sementara kita hitung dari sana sudah ketahuan. Karena di sana di hukum tersebut tidak ada lam alif, tidak ada hamzah, tetapi adanya alif, maka berarti, itu dikeluarkan. Berarti di pokoknya dari yang 28 sama yang 30 itu, yang 28 itu berarti dia untuk tajwid gitu ya. Hukum tajwid ya. Berarti kalau yang 30 itu berarti itu ketika sudah menjadi ayat Al-Quran. Di Al-Quran 30 ada semua. Oh ya, berarti bedanya di situ ya Pak ya. Hukum tajwid itu dia ada yang menggunakan 28, sedangkan udah menjadi ayat Al-Quran itu ada semua 30 komplit teori peribadahannya di situ. Jadi jangan salah, kalau anak-anak sekarang ya kalau ditanya huruf hijaiyah nggak pada tahu. Ya. Huruf hijaiyah Ataupun bingung ya Pak ya. Karena mereka itu kan kalau belajarnya langsung hikro itu kan di sana nggak ada pembelajaran huruf hijaiyah, ya langsung mahwadil rujuk ada matan ya. Udah langsung ada matnya ya, matanya. Ada kata yang dibilang mahwadil huruf tuh. Nah maka mahwadil huruf itu kan artikulasi. Artikulasi harus jelas, harus sesuai. Karena ketika kita berbicara dengan makhorijil huruf, kalau kita cara menyampaikannya tidak pas atau tidak baik, nanti akan bermasalah dengan bacaan Qur'annya. Ya, contohnya kan kalau kita berbicara huruf hijaiyah itu kan alif batasa jim dal zal ro zai ya sin bansa itu hijaiyah tuh. Tapi ketika kita berbicara makhorijil huruf, di sana banyak persamaan. Dari mana? Di awal dari ta. Ta itu kan persamaan sama ko. Ketika kita berbicara ta, kalau kita tidak bisa membedakan, ta bisa bilang to juga. Sementara kalau ta sama to berarti itu juga. Kenapa? Karena dari penyampaiannya tidak ada perubahan, hanya
huruf ta itu sama T sama A, Hmm. T sama O, kan itu juga. Sementara kalau O itu untuk kita namanya mengeluarkan suara O itu, sementara kita kalau dilihat dari tulisan THO ya, Ya, oh, makanya agak monyong-monyong dikit lah gitu kan. O, tapi di dalam dada itu ada H-nya. O, ta itu sama O, maka harus membedakan. Karena apa? Kalau kita masuk ke buku membaca, kalau ta itu kan ta mutlak. Ketika mereka huruf tersebut jadi mati, itu kan jadi huruf C. ya, Sementara kalau O itu kan menjadi kol-kola gitu kan, Kol-kol, ya. tidak mutlak, jadi kol-kola, jadi dia ada pantulan BPA seperti itu. Kalau taat menjadi huruf C. Yang pertama itu. Yang kedua sa. Nah, jangan salah, kebanyakan kan sa, sya itu kan berbeda semua. ya, So, kebanyakan kan sa, so, kan itu juga. ya, Itu artikulasi harus jelas tuh di sana. Maka luar, kalau kita pada saat mengeluarkan makhrij huruf tersebut ya harus pas. Karena apa? Ketika kita artikulasi dari makhrij huruf tidak pas dan kita membaca Al-Quran, termasuk ke ayat Al-Quran, itu akan samar. Sementara Al-Quran itu setiap huruf itu mengandung arti. Nah, coba bayangkan saja kalau itu huruf semua, ya, jadi apa dari artinya, kan begitu. ya, Nah, itu seterusnya, misalkan di huruf apa, huruf ja ya, ya, sementara itu ja itu di situ ada persamaan lagi, ya, la ada lagi za, ada lagi zo, kan gitu. ya, Nah, ya, terkadang orang itu dianggap sepele. ya, Za itu ja, za, dan zo itu kan berbeda-beda. ya. Maka arti tersebut, Waalaikumsalam. Itu bulan nggak berasal. Duduk biasa, duduk. Langsung posisi. Emak demam. Ya, demam biasa, suhu. Posisi. Duduk sana biar ke itu.